Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Ya, satu gempa dengan kekuatan 8 triliun cukup untuk menenggelamkan Surya berikut partai dan bisnisnya. Bahkan mungkin capresnya. Ya, setidaknya itu yang dapat saya potret dari kejadian 2-3 hari belakangan ini. Yaitu ketika Nasdem dihantam badai korupsi maha banyak. Bahkan saking banyaknya sampai ada yang mengusulkan untuk masuk rekor muri. Cuma kalau misalnya masuk rekor muri, yang mau terima piagamnya siapa? Yang suka piagam-piagam biasanya si Anies ya. Ya, memang dugaan korup dari Sekjen Partai Nasdem ini nggak kira-kira. Bukan cuma jumlahnya yang setara dengan membangun 200 rumah sakit itu. Tapi juga karena yang diduga dikorup ini adalah biaya anggaran untuk membuat pemancar atau BTS yang fungsinya supaya sinyal internet 4G itu menjangkau sekitar 7.900 desa yang paling depan atau terdepan, terpencil, dan tertinggal. Bayangkan, negara lain sudah melangkah ke 5G. Kita pemancar 4G aja dimakan tikus berkumis. Nah, sekarang itu sinyal internet sudah jadi kebutuhan pokok. Bukan cuma buat main slot ya. Tapi juga buat upload kerjaan, download pesanan, nonton TV, jualan online, nonton film, hiburan, pendidikan, bahkan buat fungsi keamanan negara. Kalau sinyalnya lemot alias lambat karena sinyal 4G belum merata, tapi malah anggarannya digarong, nggak tanggung-tanggung. 80% dari anggarannya digarong. Ini sih sama aja cari masalah sama rakyat ya. Khususnya rakyat para pencari sinyal. Ya, sobat miskin yang berbahagia. Kemarin Surya Paloh tuh langsung pidato. Setelah kader Nasdem terbaiknya yaitu Joni Plate dinyatakan tersangka, lalu diborgol masuk mobil tahanan Kejaksaan Agung. Apa isi pidatonya? Ya, pastinya pembelaan Bang Brewok ke Joni Yes Papa. Dengan wajah yang seram, Om Ewok nih seolah marah atas penangkapan Joni Yes Papa kemarin. Saya lihat ya, Surya Paloh memang geram, seolah nggak terima. Tangan kanannya dalam mengelola partai yang makin tenggelam itu ketahuan korup. Dan nggak tanggung-tanggung. Dugaan korup Joni Yes Papa ini senilai 8.000 miliar lebih. 8.000 miliar. Ini sih nggak banyak, tapi banyak banget. Nah, dari kejadian ini saya mencatat beberapa, sebut saja kelucuan ya. Yang pertama nih ya, penangkapan Joni Yes Papa itu dibilang adalah upaya Pak Jokowi untuk mengganjal pencapresan Anies. Ini asumsi yang bukan cuma ngawur, tapi panik. Bisa jadi tim ses Anies dan Nasdem itu mengarahkan isu ini. Jadi seolah penjegalan gitu. Adalah upaya untuk menutupi ketidakmampuan tim ses dalam mendongkrak suara Anies. Atau jangan-jangan bohir pada mundur nih ya. Pantesan pada galak-galak. Ini kasus sudah jadi pusat perhatian aparat dan publik sejak tahun 2020. 3 tahun lalu. Dan saat itu Joni Yes Papa tuh nggak terusik, nggak keganggu, merasa aman, merasa ada yang melindungi mungkin. Makanya Joni Yes Papa asik saja keliling naik private jet, ikut kampanyenya Anies. Waduh,
Jadi asumsi penangkapan tersangka koruptor Joni S. Papa ini terkait Anies gugur dengan sendirinya. Karena faktanya, dan memang korup gitu loh. Ketahuan ya harus disikat. Nggak peduli dia tuh menteri, sekjen Partai Nasdem, atau bohirnya Anies. Iya, Surya Paloh tuh bilang, kalau penangkapan atau borgol yang dipakai oleh Joni S. Papa ini sangat mahal katanya. Nah kalau ini saya sepakat ya, karena borgol itu nilainya 8 triliun. Yang berikutnya adalah yang tersangka korup Joni S. Papa. Yang disalahin ya tetap Pak Jokowi. Jokowi salahnya apa? Sebagai presiden dia sudah mewanti-wanti semua pembantunya. Kalau korup disikat. Karena apa? Anda bayangkan ya, pemerintah ini ngumpulin duit itu nggak gampang. Dari rupiah demi rupiah pajak rakyat. Dari 1.000, 2.000 perak keringat rakyat dalam bentuk pajak. Yang tentu saja ya, pajak ini kan dikumpulin sedikit demi sedikit itu untuk membangun negara. Menyenangkan hati rakyat seluruh Indonesia. Terus begitu terkumpul 10 triliun misalnya, dengan modus yang maha canggih, diembat, entah buat apa oleh orang-orang yang paling disayang oleh Surya Paloh ini. Lalu begitu ketahuan, dengan sangat hati-hati, Joni S. Papa disikat oleh Kejaksaan Agung. Lalu salahnya Jokowi di mana? Mereka yang sibuk menyalahkan Jokowi adalah mereka yang paling kencang teriak soal restorasi, soal akhlak, soal perubahan. Apakah ini yang mau diubah? Yaitu cara-cara Jokowi menyelamatkan duit rakyat. Akan diubah jadi garong duit negara dengan maksimal oleh petinggi partai yang jadi menteri. Dan kemudian mendadak semuanya jadi pura-pura gila begitu ketahuan aparat. Ya, saya membayangkan ke depan pidato-pidato Bang Brewok pasti udah nggak seperti dulu lagi. Saya akan bubarkan Nasdem kalau ada kader yang korup. Itu sih nggak bakal ada lagi ya, kayaknya sih ya. Lalu ada lagi yang begini. Buang itu kesombongan, merasa hebat sendiri, merasa paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Nah, saya yakin pidato itu juga bakal nggak ada lagi. Atau yang gini, berpolitik tidak harus dengan style kencang. Apalagi yang ini ya, karena dari kemarin tuh mereka tuh kencang semua ya. Ya, satu gempa berkekuatan 8 triliun membuat Nasdem Tower itu bergetar kuat. Para penjilat Surya Paloh mulai kerja. Mereka tebar komentar di sana sini, nggak sadar kalau sedang membela sebuah kejahatan yang luar biasa, yaitu korup. Bahkan Demokrat juga mulai cari muka membela Surya Paloh. Mungkin biar AHY tetap dinominasikan jadi cawapres ya. Tetap aja ya, bisa aja mencuri momentum tuh, bisa aja tuh. Sekarang kita lihat, seleksi alam lagi bekerja. Partai-partai politik mana yang jelas komitmennya dalam pemberantasan korupsi? Kita lihat partai mana? Atau justru malah jadi pelindung dan rumah yang sejuk bagi para pelaku korup? Lihat Anies. Di tengah terpaan dugaan korup berbagai proyek semasa dia jadi gubernur yang nggak ada gunanya itu. Seolah Anies nyaman banget dalam pelukan Nasdem. Apakah Nasdem akan ambil momentum ini sebagai sarana buat bersih-bersih partai? Atau malah Nasdem ikut larut dalam pusaran membela koruptor-koruptor dan mengorbankan suara pemilihnya? 14 Februari 2024 adalah waktu di mana semua itu akan diuji. Kita tunggu. Itu apakah Nasdem pada waktu 14 Februari itu akan merayakan Valentine atau tidak? Saya Mas Jopray. Aman kan?